perjalanan setan untuk menggoda Yesus. Sosokan dunia ini untuk menggoda mempelai wanita tidak akan bisa digoda. Karena kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Emangnya setan tidak kenal Kristus? Sosokan dia menggoda, dunia yang akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Glory. Satu lalat aja pun untuk kalau memang Tuhan inginkan, satu lalat aja untuk menghancurkan dunia ini 1 detik bisa. Kalau Tuhan perintahkan. Hai lalat, coba dulu hancurkan 1 detik dunia ini. Lalat kan bisa menghancurkan dunia. Ngapain iblis untuk mencoba Kristus? Tetapi itu harus berjalan sesuai dengan programnya Allah. Pencobaan kan banyak kepada kita. Kalau kamu begini saya akan berikan ini. Kalau kamu begini saya akan berikan ini. Bukan soal harta. Bukan soal kekayaan. Bukan soal kemiskinan. Yang penting, haleluya, jiwa kita akan mewarisi kerajaan surga yang kekal. Haleluya, itulah kemerdekaan kita. Hidup untuk selama-lamanya. Bukan sementara waktu. Bukan 70 tahun. Bukan 80 tahun. Bukan 50 tahun. Bukan 100 tahun. Haleluya. Glory. Dan makanan tidak beda. Apa yang dirasakan oleh Allah kita di kerajaan surga, itulah yang kita rasakan juga hal yang sama. Karena kita adalah bagian daripada dia. Haleluya. Glory. Wahyu 5:3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga tahu, yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Di sorga. Haleluya. Di bumi. Dan di bawah bumi. Yang dimaksudkan apa? Yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Kita lihat. Tidak ada seorang pun di sorga yang layak. Di bumi dan di bawah bumi. Haleluya. Malaikat tidak layak. Haleluya. Dan nabi pun tidak layak. Rasul pun tidak layak. Karena sudah dikatakan di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Haleluya. Jadi bagaimana perasaan Yohanes? Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Kita sudah berulang-ulang untuk membahas firman tersebut. Haleluya. Sudah berulang-ulang. Sudah saya contohkan seperti rumah. Bisa mengetok? Bisa diketok. Tetapi untuk melihat sebelah dalamnya pun tidak boleh. Padahal tujuan saya supaya bisa saya melihat kerinduan dan keinginan saya mau melihat sebelah dalamnya. Kiranya pintu dibukakan bagiku. Tetapi tidak layak. Dari surga pun tidak layak. Kenapa? Harus yang sudah ditentukan Allah untuk membuka materai tersebut. Gulungan kitab tersebut. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat, bukankah tidak ada Gabriel, bukankah tidak ada Mikael yang layak membuka gulungan kitab tersebut? Tetapi dikatakan tidak seorang pun. Itulah membuat Yohanes menangis. Hatinya sangat sedih. Haleluya. Apakah dia pulang
orang seperti itu tidak membawa apa-apa dan tidak memberitahukan kabar gembira nanti ketika dia dibawa untuk melihat peristiwa tersebut. Haleluya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, Yohanes. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapakah pemilik tanah tersebut? Adalah Yesus Kristus. Siapakah yang bisa menebus tanah tersebut? Adalah Yesus Kristus. Siapakah yang bisa menebus tanah tersebut? Adalah Boas. Siapa yang bisa menebus apa yang dihilangkan oleh Elimelek? Adalah Boas. Siapa yang bisa menebus Naomi dan Ruth? Adalah Boas. Kita lihat bagaimana dengan keadaan Orpa. Bagaimana dengan gereja-gereja yang tidak mau taat dan tidak mau melakukan apa perintah Kristus di akhir zaman. Sedangkan Orpa kembali kepada kumbangannya. Kembali kepada penyembah-penyembah berhalanya. Ruth seorang yang taat, yang merindukan kebenaran, merindukan penebusan. Haleluya. Sedang dia tahu bahwa di sana sudah ada makanan yang segar, makanan roti. Haleluya. Tidak ada lagi kelaparan di sana, tidak ada lagi kemiskinan di sana. Seorang raja sedang tampil, seorang yang kaya. Haleluya, yang mencukupi segala sesuatunya. Seorang raja sedang menanti di sana. Haleluya, menantikan Ruth tampil di sana. Haleluya. Glory. Aku akan pergi mendahului kamu dan menyediakan tempat bagimu. Ingat, dan aku akan kembali segera untuk membawa kamu. Di mana aku berada, kamu pun akan berada di situ. Haleluya. Glory. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba. Seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ketujuh roh sedang menjelajah dunia di ketujuh zaman gereja. Haleluya. Glory. Ketujuh zaman gereja. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Di setiap zaman. Dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Ketujuh bintang tersebut adalah ketujuh roh Allah yang selalu bekerja di setiap zaman gereja. Haleluya. Di zaman Efesus, Rasul Paulus, Roh Kudus tampil. Di zaman Smyrna, Roh Kudus tampil. Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Roh Kudus yang sama. Haleluya. Glory. Kenapa? Karena dialah yang layak membukakan ketujuh materai tersebut. Di manakah ketujuh materai dibukakan? Di zaman Laodikia zaman. Haleluya. Glory. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Kita lihat tadi. Haleluya. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba. Haleluya. Yang layak untuk membuka gulungan kitab tersebut. Haleluya. Kenapa dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Apakah keempat makhluk tersebut? Yang pertama adalah singa, yang kedua adalah muka manusia, yang ketiga adalah muka lembu. Apa muka lembu yang kedua? Haleluya.
Yang pertama adalah muka manusia. Yang kedua adalah, yang pertama adalah singa dari suku Yehuda. Yang kedua adalah muka lembu. Yang ketiga adalah muka manusia. Yang keempat adalah burung rajawali. Inilah makhluk keempat. Haleluya. Makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Di tengah-tengah keempat makhluk tersebut ada seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga Yohanes pun bergembira dan bersuka cita melihat bahwa di tengah-tengah keempat makhluk tersebut ada seekor anak domba yang telah disembelih, seperti disembelih, bermata 7. Haleluya. Dan bertanduk 7, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang layak membuka gulungan kita tersebut. Dialah yang layak membuka jalan. Dialah seorang sang penebus. Haleluya. Glory. Dia adalah Boas kita di akhir zaman. Kita akan singkat karena kita sudah mengetahui ini. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Materai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam, ketujuh. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Apakah yang diwarisi dari nenek moyang? Ini secara jasmani. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Haleluya. Pekerjaan kita dulu adalah sia-sia, yang tidak berarti, karena itu adalah warisan daripada nenek moyang kita. Haleluya. Hal-hal duniawi, tradisi-tradisi, ada istiadat yang tidak berdampak bagi Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita bayar emas, perak, dan lain sebagainya, bukan karena itu. Hanya lewat satu, yaitu penebusan. Haleluya. Karena kita ditebus oleh Allah. Kenapa kita ditebus oleh Allah? Kenapa kita ditebus oleh Kristus? Karena perbuatan kita adalah perbuatan yang sia-sia. Haleluya. Pekerjaan Rut, pekerjaan Orpa, pekerjaan Elimelek, Mahlon dan Kliwon, pekerjaan Naomi sia-sia di sana. Haleluya. Kalau memang tidak sia-sia pekerjaan mereka, maka tidak perlu Boas untuk menebus mereka. Apa yang dilakukan oleh Elimelek? Apa yang kita hilangkan? Apa yang dilakukan oleh Adam, nenek moyang kita? Tidak perlu Kristus, tidak perlu Allah menjadi daging untuk menebusnya. Tetapi karena semuanya itu berasal daripada kesia-siaan, keberangkatan kita daripada kesia-siaan, harus dimurnikan dengan ketujuh materai. Haleluya. Dimurnikan oleh sang pedang yang diterima oleh seorang nabi. Haleluya. Sang pedang adalah firman. Supaya semuanya pekerjaan akan ditinggalkan dan dipisahkan oleh Allah. Sampai kepada ladang Boas. Dia sedang pergi ke pengarigan. Haleluya, mendapatkan upah di sana. Turunlah dari belakang penyabit tersebut. Maka apa yang dijatuhkan, ambil, silakan.
Dan kiranya engkau meninggalkan ya sedikit-sedikit cerai bagi perempuan itu, kata Boas. Haleluya. Diperintahkan bagi mandor tersebut. Kita lihat betapa benarnya. Roti yang sedang diberikan kepada kita di akhir zaman adalah kita turut untuk mengambil. Karena kita tahu bahwa roti tersebut, bahwa firman tersebut adalah mutiara, lebih mahal daripada mutiara bagi hidup kita. Haleluya. Glory. Wahyu 5:3. Saya ulangi. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga tahu, di bumi yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Boas. Dia adalah seorang pemenang daripada tua-tua yang sedang dikumpulkan di sana. Penawara sedang datang, sedang tampil dari ucapan Boas. Tetapi dia seorang pun yang bisa layak untuk menebus Ruth dan Naomi. Haleluya. Tua-tua, Mikael, malaikat, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun. Hanya seorang diri, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang layak membuka gulungan kitab tersebut. Haleluya. Nah, kita lihat Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel, di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda serta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Apa? Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemahlah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita lihat. Haleluya. Yang berangkat ke Moab dari Yehuda, dari Bethlehem, adalah ada 4 orang. Haleluya. Yaitu Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Haleluya. 2 anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Jadi mereka berangkat ke sana 4 orang. Oleh karena apa? Oleh karena kelaparan di sana. Mereka tidak mendapatkan di Bethlehem. Tidak mendapatkan makanan. Haleluya. Jadi mereka di tanah asing, di daerah orang asing 10 tahun lamanya. Tetapi apa yang sedang dialami oleh Naomi? Dia kehilangan ada 3 orang. Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Mati di sana. Kita lihat. Dia mengalami mendapatkan kepahitan, penderitaan, dan lain sebagainya di tanah orang. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, 2 orang, Orpa dan Ruth. Itu adalah menggambarkan gereja. Perempuan adalah menggambarkan gereja. Orpa adalah menggambarkan gereja. Ruth pun menggambarkan gereja.
Tetapi kita lihat, siapa yang setia? Siapa yang ikut kepada Naomi? Siapa yang sampai kepada tahta kerajaan? Kita lihat, seorang perempuan adalah menggabarkan gereja. Kita adalah gereja mempelai wanita di akhir zaman. Ruth adalah gereja mempelai wanita yang taat, yang setia, yang ditebus seorang raja. Haleluya. Tetapi Orpa kita lihat, apakah dia ikut? Dia hanya tinggal menangis, mencoba mencium mertuanya, Naomi. Dia adalah gereja yang suam-suam kuku, yang tidak taat kepada Kristus, yang tidak mau menderita. Apapun yang terjadi nanti sana, dia tidak mau menerima apa adanya. Tetapi kita lihat tindakan Ruth. Dia mengambil keputusan yang real. Haleluya. Sehingga dia berkata kepada Naomi, bangsamu lah bangsaku. Haleluya. Di mana kau mati dikuburkan, aku pun di situ juga. Dan Allahmu lah yang menjadi Allahku. Sehingga dia bertemu dengan seorang raja, dan dia menikah kepada seorang raja. Karena seorang raja sangat mencintainya. Kristus sangat mencintai kita. Haleluya. Karena kita memang cinta kepada Kristus. Kita mengasihi Kristus karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita menjadi satu dengan Kristus. Haleluya. Dengan cara apa? Dengan ketaatan kita dan mau melakukan firman-Nya di akhir zaman. Sebagaimana juga firman yang disampaikan oleh Nuh di zamannya. Orang-orang mau, haleluya, mendengarnya. Yaitu anaknya dan menantunya. Orang yang tidak mau, mereka berpesta pora. Haleluya, kawan mengawinkan. Habis dilanda oleh air bah. Kita lihat hal yang sama dia kecaman. Sama seperti zamannya Nuh. Sama seperti zamannya Lot. Seperti itulah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Itu berbicara tentang dia kecaman. Apakah Yesus Kristus menampakkan diri di zaman yang sukar ini? Di zaman yang suam-suam kuku ini? Percis hal yang sama. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya pembukaan ke-7 materai adalah di akhir zaman dan disikapkan bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Haleluya. Rut apa ayat 9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon akan aku beli dari tangan Naomi. Ayat 10. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Haleluya. Glory. Kita lihat bahwa Boas sedang mengumpulkan para tua-tua menjadi saksi. Mengumpulkan. Haleluya. Dan dia menjumpai mereka di gerbang pintu. Di pintu gerbang. Dan membuat tempat pengadilan. Di sanalah mereka berkumpul. Sebagai saksi. Dan dia menawarkan perkataan siapa yang layak menebus mereka. Tetapi tidak seorang pun yang bisa layak. Sehingga dialah yang layak menebus. Haleluya. Apa yang dijual oleh Elimelek. Yang sudah dihilangkan oleh Elimelek. Apa yang dimiliki oleh Mahlon dan Kilion harus ditebus oleh Boas.
dan Elimelek lewat Naomi. Dia akan nembus kepada Naomi. Haleluya, karena masih ada yang hidup adalah Naomi, istri Elimelek. Haleluya. Bisakah yang tidak seorang raja yang bisa menebus? Tidak bisa. Bisakah seorang budak yang bisa layak menebus? Tidak bisa. Karena seorang penebus bukan tidak bisa orang yang tanggung-tanggung, yang tidak bertanggung jawab. Harus yang memiliki kekuatan, kerajaan, haleluya, keadaan. Itulah sebabnya hanya dia yang layak bisa menebus Rut. Haleluya, glory. Tetapi ada pertanyaan, ada syarat. Apakah syaratnya? Yang pertama, Rut harus mengambil keputusan. Haleluya. Harus mengambil keputusan. Atau memutuskan untuk ikut dengan Naomi. Haleluya. Dan yang kedua adalah melayani. Melayani adalah seorang yang taat, yang tekun, yang mau merendah. Haleluya. Dan yang ketiga adalah beristirahat, mendapatkan peristirahatan. Apakah peristirahatan? Bila sudah ada tempat beristirahat, berarti itu sudah nyaman. Bukan bertanya-tanya lagi, bukan sesat dan lain sebagainya. Orang yang sudah mendapatkan peristirahatan, dia sudah mendapatkan peristirahatan di dalam Boas. Haleluya, sehingga dia nanti akan mendapatkan upah, berkat rohani, upah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, kecaman. Haleluya, glory. Itulah kita bawakan pulang. Itulah modal kita. Haleluya, glory. Sesuai dengan pekerjaan kita, kita akan mendapatkan upah. Haleluya, glory. Jadi itulah betapa indahnya perjalanan Rut. Hanya orang-orang yang dia kejaman, yang mau menerima seorang nabi yang mengerti akan hal ini. Kalau kepada orang-orang yang lain, maka kisah Rut mereka tidak akan mengerti. Itu hanya sejarah saja. Itu hanya kisah cinta saja. Itu hanya ya biasa-biasa saja. Haleluya, glory. Kenapa nggak 2 orang? Kenapa Orpa nggak ikut? Siapakah diri kepribadian Orpa? Siapa sebenarnya dia? Dia mencoba menangis sekuat-kuatnya dengan memeluk, mencium mertuanya. Tetapi ketika mertuanya menawarkan sesuatu hal, dia akan mengingat, oh berarti saya nanti akan lebih senang di sana. Udah, saya akan kembali ke kampung saya. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan Rut? Seorang yang taat. Haleluya. Yang tidak mengenal penderitaan. Ia tidak perlu tidak perlu bertanya-tanya kepada kepribadiannya, kepada pikirannya. Apa nanti yang sedang terjadi di sana? Bagaimana nanti dengan kami? Kemanakah kami nanti pergi? Tidak ada seorang pun laki-laki yang bisa menemani kami. Kami hanya 2 orang perempuan. Bagaimana mungkin kami bisa kuat? Bagaimana seorang mertua seperti ini bisa bertanggung jawab nanti atas saya? Udahlah, lebih bagus saya pulang. Apa yang diharapkan Rut rupanya dari kepribadian Naomi? Tidak ada. Kalau secara daging itu tidak ada. Tetapi karena itu adalah berbicara tentang ketaatan. Haleluya. Kesabaran, keyakinan, iman, sehingga dia sampai kepada
tujuan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Tujuannya apa? Dia mendapatkan peristirahatan di sana. Haleluya. Itulah tujuan kita di akhir zaman. Melakukan keputusan, mengambil tindakan, melayani, mendapatkan peristirahatan. Haleluya. Sehingga Kristus memberikan upah kepada kita. Upah adalah bukan uang, bukan emas, tetapi upah adalah tempat yang kekal, yaitu rumah yang indah. Bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan tangan Allah sendiri. Itulah Yerusalem yang baru. Haleluya, glory. Haleluya, itulah upah yang sesungguhnya. Bagi anak-anak Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melakukan firman Tuhan yang benar. Haleluya, glory. Kita tahu bahwa dunia ini akan segera disapu bersih dan dibakar. Karena dunia ini adalah sampah. Haleluya, setiap sampah yang tidak berarti, bahkan pohon ara yang tidak menghasilkan buah akan dicabut sampai ke akar-akarnya dan akan dibakar segera. Haleluya, glory. Seperti penyaksian tadi. Haleluya. Penyaksian bagaimana tentang perjalanan Rut mengambil keputusan. Haleluya. Aku mau pergi. Aku mau pergi bersama denganmu. Aku mau jumpa kepada seorang sang raja. Haleluya. Sekalipun dia tidak tahu bahwa ada seorang bos di sana, tetapi di dalam hatinya, dengan keyakinannya, dengan imannya, haleluya, dia akan mendapatkan itu. Karena bagaimanapun pekerjaan yang taat kepada Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang tidak bisa melakukan yang salah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu berbohong dan melakukan kesalahan. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau ada bertanya, oh, bodoh kali kau. Semua bisa dilakukan Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Jangan berbicara seperti itu. Jadi emangnya apa? Apa yang rupanya yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Satu. Apa? Berbohong. Haleluya. Itulah sebabnya semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada pembohongan di sini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan semua digenapkan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di sini semua akan digenapkan. Karena Tuhan yang maha bisa, yang maha sanggup, dan yang maha tahu. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Itulah perjalanan seorang Kristen yang sejati di akhir zaman, seperti perjalanan Rut. Haleluya, kita adalah anak Tuhan dan Dia adalah Bapa kita sendiri. Haleluya, bagi kita lah janji itu. Haleluya, dan bagi kita lah materai itu. Pengadopsian, ketaatan, dan perbuatan-perbuatan yang baik di mata Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sampai di sini pembahasan kita. Haleluya, Tuhan memberkati.